Oke, selamat malam guys. Selamat bertemu kembali dengan channel Berkat Energi, channel yang ingin berbagi ya tentang model-model pompa tenaga surya dari berbagai varian dan berbagai merek ya. Kita sekali lagi tidak mengendorse produk dari brand apapun ya. Berkat Energi tidak mengendorse produk dari brand apapun. Kita mengulas berdasarkan pengalaman kita saja ya, bahwa mungkin di sana sini ada kekurangan. Silakan dikoreksi, mungkin rekan-rekan ada yang lebih qualified, ada yang lebih proper, ada yang lebih memiliki jam terbang tinggi tentang berbagai brand pompa tenaga surya khususnya dari berbagai merek, dari merek-merek mahal sekali, luar biasa mahal, dan kemudian merek-merek sedang, murah, sampai yang paling murah ya. Saya akan sedikit ulas pompa yang ada di hadapan saya dengan kapasitas hampir sama. Ini produk dari Hangge ya, Hangge Pump. Yang satu dari Samking, ini Legend, katanya si Legend. Ya, katanya si Legend ini nih. N kapsul motor, yang ini masih biasa. Pendingin oil nih, tapi body impeller sudah stainless. Untuk sama-sama 3 in, kapasitas hampir sama lah. Mereka kasih label ini 7,5. Saya nggak mau ngecas ini apakah 750 watt, saya nggak mau ke situ. Yang penting ini dari pabrikan mereka kasih label ini untuk kapasitas 750 watt. Ini keduanya sama-sama pure DC ya. Keduanya sama-sama DC pure, bukan hybrid. Ini juga, ini 600 nih, tapi dengan bodi tinggi hampir sama lah. Sama-sama 3 in casingnya ya. Saya akan sedikit ulas perbedaan yang menurut pengamatan mata kaleng saya ini yang paling krusial. Ini adalah pompa DC low voltage atau yang model lama nih ya, yang Samking ini. Kenapa ini low voltage? Low voltage itu dia DC tapi tidak bisa diinput tegangan-tegangan yang ya DC tapi tinggi ya. Ini sudah saya pernah coba, kalau nggak salah itu di 100 berapa, 100 lebih volt ya, dia sudah cut off. Secara untuk kapasitornya atau elko-nya ini sih memang sekitar di 200 ya. Elko-nya ini, sorry, elko-nya di 200 volt, 200 volt 1000 mikrofarad ya. 200 volt, mudah-mudahan kelihatan. 200 volt 1000 mikrofarad. Ini model-model yang lama atau yang low voltage. Ini tidak bisa diinput input besar ya. Ini model mainboardnya juga simple, sederhana, tapi elko-nya gede. Cuma dia menggunakan capnya ini kecil ya, kapasitornya itu kecil nih. Inputnya ini nggak bisa gede, saya sudah pernah coba. Di 100 lebih itulah, sekitar berapa ya, udah cut off. Sudah langsung muncul kode error P sekian. P7 atau P berapa lah saya lupa. Pokoknya intinya itu sudah over voltage. Ini produk dari Samking. Ini ciri khasnya. Tuh. Kemudian ini produk dari Hangge Pumps ya. Mereka klaim ini pompa kapasitas 750 watt, ini 600. Headmarknya di 88 meter. Ini di 95. Saya nggak ingin berspekulasi apakah mampu di jarak segitu ya. Saya hanya ingin mengulas tentang sistem HVDC-nya atau high voltage. Sekarang pompa-pompa lokal itu ya, pompa-pompa ya made in China itu ya, itu mengeluarkan yang versi DC itu dengan singkatan itu HV ya. HV itu menunjukkan high voltage. Nih perbedaannya untuk dapur patsunya nih, high voltage itu seperti ini. Secara kapasitas hampir sama, ini 7,5, ini 600. Bodi sama 3 in, hanya ini impeller stainless, ini plastik ya, hampir sama. Samking membuat ini varian 600 watt.
Ini 750 watt, bodi 3 in. Outletnya ada perbedaan, ini udah 1,5, ini 125 atau 1/4. Nah, dapur pacunya seperti ini nih kalau yang model HV atau high voltage. Ya, ada perbedaan lah sedikit. Memang ada perbedaan. Waduh, ini gimana nih? Bisa dibuka. Nah, ada perbedaan sedikit ya. Sekarang yang model-model HVDC atau pompa DC yang bisa diinput dengan tegangan-tegangan yang biasanya lebih lah ya. Ini kan elko lama, maksudnya yang tipe low voltage itu menggunakan elko 200 volt 1000 mikrofarad. Tapi kalau ini sudah 450 volt ya. Kemudian CAB-nya ini kapasitornya sudah, ini kayaknya kapasitor apa ya? Mohon maaf kalau aku keliru kawan. Ya, tolong dikoreksi, ini sudah 900 ya. Iya, 900 volt nih. Kemudian ada menggunakan relay kodok. Relay kodok. Saya nggak mengerti ya tentang anatomi ini, sistem kerjanya, detailnya kayak apa. Jadi mohon maaf kalau saya mungkin salah penyebutan nama ya. Tapi yang pasti untuk yang paling signifikan mereka sudah menggunakan elko itu di 450 volt, saya jamin elkonya. Jadi secara teori ini memang kalau dia menyandang nama HV atau high voltage itu memang menurut saya rasional ya, tidak cuma gimmick-gimmick maksudnya loh gitu. Meskipun ini pompa kecil tetapi inputnya di stikernya itu bisa sampai di 430. Real apa enggaknya saya belum buktikan sampai tegangan di atas 400 ya, karena saya pikir buat apa juga kita input sampai setinggi ini. Range tegangannya sangat jauh nih, 80 sampai 430. Elko-nya itu di 450. Secara teori masuk juga sih ya, secara teori maksudnya. Entah kalau nanti dibuktikan kapan-kapan, saya sebenarnya juga penasaran ini. Untuk ya model komponen memang ini lebih kompleks jujur saja ya, lebih kompleks daripada model low voltage, model-model lama kayak Samsung atau beberapa brand lain juga masih komponennya ya seperti ini. Tetapi apakah ini lebih bagus atau lebih baik apa baik, saya tidak membahas itu. Sekali lagi saya tidak melebih-lebihkan barangnya Samsung, barangnya Hangge lebih bagus, enggak, biasa aja lah. Saya hanya ingin membahas secara topologi dan aspek teknis pompa ini, karena ini menyandang nama HV ya, menyandang nama itu sistem HV. Nih di ujung. Nah itu 750 tipe HV. HV itu high voltage. Apakah benar ini HV? Saya pertama patokannya pasti elko ini. Ternyata elko ini memang sampai 450 DC. Jadi ya masuk akal sih ya, memang ada. Kemudian sistem komponennya juga memang sedikit lebih kompleks. Soal topologi anatomi saya nggak bisa menjelaskan ini secara detail ya. Memang ada perbedaan sedikit, komponennya memang lebih banyak ya dibanding yang ini. Elkonya sih besar tapi ini voltasenya kecil, 200. Ini 450. Kemudian ya ada perbedaan sedikit. Ini sudah ada kipas. Kipas ini sistemnya yang saya sudah pernah uji, ini LDR. Jadi begitu pompa on, dia tidak akan langsung nyala kawan-kawan ya, tapi dia akan menunggu beberapa saat, sekitar seperempat jam lah. Mungkin ketika membaca MOSFET itu mulai bekerja dan suhu menghangat, itu akan men-trigger fan-nya ini akan menyala gitu. Yang sudah kita coba. Nanti kapan-kapan aku upload videonya lah. Ya, mudah-mudahan video yang aku bikin ini pakai tangan ya, nggak pakai edit-editan dan ya teknologi yang keren-keren kayak orang-orang itu bisa membantu mencerahkan sedikit atau paling tidak menambah literasi tentang apa ya, tentang evolusi pompa.
pompa juga berevolusi kawan-kawan ya, dari mulai pompa-pompa yang sangat sederhana, apa yang sistem inbuilt controller. Jadi pompa ini tidak ada controller kayak gini, tapi sudah tertanam di bodi di dalam. Itu dulu juga, sampai sekarang juga banyak. Samsung juga mengeluarkan, HG mengeluarkan, produk-produk lain juga banyak yang mengeluarkan. Jadi bukan tanpa controller, tapi dia controllernya tuh inbuilt ya. Di dalam sini, di bodi ini, dalam nih, di sini ada. Samsung mengeluarkan, HG mengeluarkan, mungkin Devil mengeluarkan, Hipsum mengeluarkan, mungkin ya. Leo mungkin mengeluarkan, lain-lain juga, apa HDI mengeluarkan, saya nggak tahu lah. Pokoknya banyak banget merek. Bikin pusing. Ya, tetapi satu hal, pompa-pompa yang sistem external control itu lebih mudah dikontrol ya. Mudah dikontrol dan mudah di adjust ya. Istilahnya kalau ada masalah apa-apa ini lebih mudah diperbaiki ya. Saya rasa itu saja. Thank you kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan video ini menambah literasi kawan-kawan yang masih konsen dan suka dengan konten-konten dari Berkat Energi, penyedia pompa tenaga surya. Terima kasih. Selamat berkreasi. Salam energi dari Kota Purbalingga Prawira.